Hello Technolovers! Pada kendaraan, kita tentu sering mendengar sebutan suspensi. Melansir Wikipedia, suspensi adalah kumpulan komponen yang berfungsi meredam getaran pada kendaraan akibat permukaan jalan yang tidak rata. Nah, suspensi ini memiliki beberapa jenis, salah satunya air suspension. Jika kamu pernah melihat mobil tampak lebih ceper, itu akibat penggunaan air suspension. Yuk simak tayangan berikut untuk lebih mengetahui penjelasan soal air suspension, serta apa saja kelebihan dan kekurangan memakai air suspension pada mobil. Namun seperti biasa, tekan tombol subscribe dan bel notifikasimu dulu, agar kamu gak ketinggalan updatean terbaru dari teknologi populer. Apa itu air suspension? Melansir Be Quiet and Drive, air suspension adalah salah satu jenis suspensi kendaraan yang menggunakan udara yang dipompa ke dalam kantong udara. Jika umumnya pada suspensi mobil kita sering melihat PERT dan shock breaker, nah bagian ini diganti dengan kantong udara yang bisa mengembang-mengempes. Teknologi air suspension sendiri semakin berkembang dan banyak digunakan para pencinta mobil. Saat ini air suspension kebanyakan dipakai pada mobil-mobil mewah seperti Rolls-Royce, Range Rover, Lexus, dan lainnya. Air suspension bisa mempengaruhi tampang mobil, sebab besarnya ground clearance mobil sangat berpengaruh terhadap visual mobil. Tak hanya itu, performa mobil pun akan berdampak akibat penggunaan air suspension ini. Cara kerja air suspension. Air suspension memiliki beberapa komponen seperti kantong udara di setiap roda ban, kompresor udara, tangki penyimpanan udara, jalur udara, height sensor, dan lainnya. Cara kerja air sus tidak terlalu rumit. Karena udara bersifat dikompresi, volume tabung udara akan berubah ketika mendapat beban. Kompresor udara mengkompresi udara lalu disimpan ke dalam tangki penyimpanan udara. Kemudian udara disalurkan ke setiap kantong udara yang terpasang di masing-masing ban. Nah, banyaknya udara di dalam kantong udara ini akan mempengaruhi tinggi rendahnya mobil. Jika tidak perlu repot lagi bongkar pasang bagian kaki-kaki hanya untuk mengatur ground clearance mobil. Bisa dimengerti ya, Technolovers? Jenis air suspension. Air suspension ada yang pressure based system dan height based system. Untuk pressure based system menggunakan tekanan sebagai penentu berapa banyak udara dalam kantong udara. Sedangkan height based system menggunakan tinggi mobil ke tanah sebagai dasar penentu jumlah udara dalam kantong. Kelemahan dari pressure based adalah apabila beban mobil bertambah, maka harus menentukan ulang berapa besaran tekanan udaranya. Sementara kalau height based system tidak perlu khawatir jika beban mobil bertambah. Height based system menggunakan height sensor. Jika kurang, maka air sus akan otomatis bekerja untuk menaikkan. Dan jika mobil terlalu tinggi, height sensor akan mengoreksi dengan otomatis. Selain itu, ada juga air suspension jenis lainnya yang bekerja dari bagaimana treatment pada udara yang tidak terpakai dari kantong udara. Kelebihan air suspension. Penggunaan air sus memiliki beberapa kelebihan, misalnya tampilan mobil akan terlihat makin kece. Banyak yang beranggapan bahwa semakin ceper mobil maka semakin terlihat sporty, katanya. Nah, Technolovers, cepernya air sus tidak ngaruh kok untuk kenyamanan berkendara. Air sus memiliki kelebihan dalam hal pengaturan ketinggian mobil. Air sus naik turunnya tidak bikin repot, tinggal pencet tombol sesuai kebutuhan. Air suspension menggunakan udara tentu lebih mampu menyerap getaran dari jalan dibanding suspensi PERT. Karena sistem air sus yang kompleks, maka penerapannya hanya digunakan pada mobil premium yang berkualitas tinggi. Sementara mobil yang diproduksi massal biasanya menggunakan PERT dan peredam kejut atau shock breaker konvensional. Kekurangan air suspension. Meski memiliki banyak kelebihan, bukan berarti penggunaan air suspension tidak punya kelemahan. Di antara kelemahannya adalah maintenance, jadi semakin banyak moving parts, maka maintenance bisa semakin repot dan jelas membutuhkan biaya. Semakin banyak moving parts, maka akan semakin besar resiko terjadi kerusakan. Air sus tidak setengguh suspensi PERT jika telah dihadapkan di jalanan ekstrim. Tak hanya itu, air sus juga sangat mahal. Untuk pemasangan di 2 titik saja sudah menghabiskan dana 30 juta rupiah, belum lagi biaya instalasi dan perawatannya. Air suspension merupakan satu di antara part suspensi mobil yang paling mahal dibandingkan tipe lainnya. Selain mahal, bahan air sus juga kurang tahan lama dan bisa terjadi kebocoran di jalan. Jika dibandingkan dengan PERT, suspensi menggunakan PERT lebih tahan lama.
Semoga ulasan tadi bisa menambah wawasan kamu ya. Jangan lupa like dan share video ini, sertakan juga komen kamu di bawah. Thanks for watching.